Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasa'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para satri Yayasan Berkah Mulia Indonesia, yang saya hormati Bapak Pengurus BMI serta hadirin sekalian, peserta kajian rutin Ahad malam Berkah Mulia Indonesia via online yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dengan limpahan rahmat, taufik dan inayahnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, nikmat waktu luang, nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat dapat berkumpul di acara kajian online pada malam hari ini dalam keadaan tanpa ada kekurangan suatu apapun. Kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan dalam menjalankan syariat Allah SWT sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan dapat istiqomah sampai akhir hayat kita, dan semoga kita semua dapat diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salam dan salam kita senantiasa tercurahkan kepada kita besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikut sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin jamaah kajian online Berkah Mulia Indonesia yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara kajian kita pada malam hari ini, tanggal 4 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Desember 2023. Tema kajian pada malam hari ini yaitu diambil dari kitab Tauhid, temanya Gulu. Pukul 20.00 sampai 20.05 MC membuka acara. Pukul 20:05 sampai 20:10 tilawah surat Al-Maidah ayat 70 sampai 80 oleh Bapak Teguh Indarmaji dan terjemah oleh Bapak Winaryo. Pukul 20:10 sampai 20:15 prakata dari Ketua Pengurus BMI Bapak Iwan Hambali, Hafizahullah Ta'ala. Pukul 20:15 sampai 21:10 pemaparan materi kajian oleh Ustadz Bukir Saputro, LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Pukul 21:10 sampai 21:30 soal jawab. Pukul 21:30 MC menutup acara. Marilah kita buka kajian malam hari ini dengan membaca basmalah serta doa memohon ilmu dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Baiklah, untuk acara selanjutnya pembacaan tilawah ayat suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 77 sampai 80 oleh Bapak Teguh Indarmaji dan terjemah oleh Bapak Winaryo. Kepada Bapak Teguh Indarmaji dan Bapak Winaryo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u tabi'u ahwa'a
qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia. Dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir atau musyrik, sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah dan mereka akan kekal dalam azab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Bapak Teguh Darmaji dan Bapak Winario. Semoga dimudahkan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut dan semoga kita dimudahkan dalam mentadaburinya. Amin. Kemudian acara Amin. selanjutnya adalah prakata dari Ketua Pengurus BMI kepada Bapak Iwan Hambali, kami persilahkan. Tawadol Pak Iwan. Terima kasih Pak Bambang Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama dan paling utama selalu kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal karena begitu banyak nikmat yang kita rasakan sampai detik ini, terutama nikmat iman dan Islam. Dan insya Allah kita mohon pada Allah untuk mohon pertolongan pada Allah agar selalu kita berada dalam naungan hidayahnya. Salawat serta salam semoga tersampaikan ke Nabi yang sangat kita cintai, manusia yang mulia akhlaknya di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW,
bersama para keluarga, para sahabat, dan semoga kita menjadi bagian di dalamnya yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Yang Amin. kami cintai, kami hormati Ustadz Syam, Ustadz Ukir, para ustazah, teman-teman pengurus, dan hadirin kajian pada malam hari ini. Sungguh ini suatu yang saya rindukan karena terus terang saja ini baru nyampe kembali di tempat saya, masih jet lag ini suasananya. Tapi karena kangen atas kajian ini, jadi alhamdulillah masuk langsung tembak Mas Ustadz Sam jadi Jet lag sama jeglek sekalian ya. baru kembali dari kota Semarang setelah menyelesaikan tugas di sana. Banyak peristiwa menarik di sana yang mungkin saya mau sedikit bagi saja. Di sana saya ditugaskan untuk sedikit pekerjaan tentang tol Semarang-Demak paket 1A. Kalau di Semarang, insya Allah di Kaligawe ketemu saya. Baru selesai untuk yang tahap fungsional. Namun bukan itu yang saya ceritakan. Di situ, di kantor Menkon itu ada satu musola yang disediakan oleh Menkonnya, ada musola. Pada awalnya di situ sudah ada menjadi imam. Dan begitu masuk bergabung di situ, kami datang paling terakhir, otomatis tahu diri. Maka yang imam yang sudah-sudah, maka beliau tetap menjadi imam saat sholat-sholat yang wajib. Namun begitu melihat kami, akhirnya kami diberi kesempatan menjadi imam. Tapi kami juga tahu diri, tapi dipaksa juga oleh somnya, manajer operasi lapangannya, menjadi imam di sana. Begitu sejak menjadi imam itu, maka beliau mengatakan, sejak ini Pak Iwan lah menjadi imam di sini secara tetap. Masya Allah. Artinya apa? Kalau kita memuliakan Quran, maka Quran akan memuliakan kita. Dalam hal ini, kita sama-sama belajar di Berkah Mulia Indonesia, bagaimana kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saya tadi takjub mendengar bacaan Pak Teguh ya. Masya Allah, kemajuannya banyak sekali. Saya ikut senang, ikut bangga, ikut bahagia. Saya tahu karena Pak Teguh ini belajar dari nol, dari Iqra 1, sekarang sudah tilawah. Sepertinya sudah tahfidz ya Pak Teguh ya. Sudah hafalan. Saya pernah cerita ke Pak Teguh, kalau sudah menghafal, suatu saat harus siap menjadi imam. Dan ini ternyata berlaku untuk saya di Semarang kemarin. Dan cerita belum selesai. Di sebelah lokasi itu ada masjid besar. Pada suatu saat imam tidak hadir, otomatis saya juga yang ditarik ke sana menjadi imamnya. Nah, artinya kalau kita memuliakan Quran, Quran juga akan memuliakan kita. Apalagi tema malam hari ini tentang gulu. Wah, cocok sekali nih Ustaz Ukir nih. Gulu artinya kita jadi orang-orang yang biar nanti Ustaz Ukir yang menceritakan, memberikan ilmunya. Memang tidak mudah menjadi gulu, tapi kita harus siap menjadi itu. Untuk itu kami mengajak teman-teman di Berkah Mulia Indonesia ini, akhwan-akhwat yang dimuliakan Allah, untuk selalu semangat mempelajari Al-Quran, belajar Quran, dan menghafalkan Al-Quran. Terima kasih. Tetap semangat kita untuk menempatkan Quran dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Iwan Hambali yang sudah menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Semoga kita diberikan tambahan semangat, kemudahan dan kesehatan, serta tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu dan beramal saleh. Amin. Amin. Tidak ada yang selamat dari kesyirikan kecuali orang-orang yang diberi petunjuk dan penjagaan oleh Allah Ta'ala. Mungkin kalimat ini sangat tepat untuk menggambarkan begitu tersebarnya kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin saat ini. Bahkan kesyirikan di zaman ini lebih parah dan lebih bervariasi bentuknya dibandingkan dengan kesyirikan pada zaman jahiliyah. Anehnya memang sebagian pelaku kesyirikan itu tidak mengakuinya. Ataupun kalau mereka mengakui kesalahannya, mereka tidak mau meninggalkan perbuatannya.
Mereka lebih memilih mengikuti guru-guru mereka daripada penjelasan ulama-ulama kaum muslimin yang membawakan dalil-dalil yang sangat banyak dan gamblang dalam mengingkari kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas kitab Tauhid dengan tema gulu. Gulu artinya melampaui batas. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa ayat 11, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, jauhkanlah diri kalian dari gulu atau berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya sikap gulu itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, salah satu sebab yang membuat seseorang menjadi kufur adalah sikap gulu dalam beragama, baik kepada orang saleh atau dianggap wali maupun dulu kepada kuburan para wali hingga mereka minta atau berdoa kepadanya, padahal ini adalah perbuatan syirik akbar. Baiklah, sebelum kita mulai mendengarkan pemaparan materi kajian dari Ustadz Ukir Saputro, marilah kita berpantun sejenak agar pikiran kita menjadi segar dan siap menampung ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Ukir nanti. Dua lalat coba dikejar, lalu terbang ke atas kepala. Luruskan niat dalam belajar agar ilmu jadi pahala. Untuk itu marilah kita dengarkan dan kita simak pemaparan materi kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kajian akan disampaikan oleh Ustadz Ukir Saputro LCMPD Habibur Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita yang akan membahas kitab Tauhid dengan tema gulu. Yang dari sini ke sini. Baik Ustadz, waktu kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Pada Ustadz Ukir, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan memiliki amal saleh. Sayaj'alu humur rahmanu wudda. Allah taala menjadikan di antara kita sifat saling mencintai.
Ya, karena Allah Ta'ala zat yang maha mencintai hamba-hambanya. Allah pula zat yang maha dicintai, dan Allah zat yang menjadikan kita saling mencintai. Maka pada kesempatan kali ini kita kembali akan mempelajari salah satu ilmu yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu ilmu tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini sangat bermanfaat untuk kita, ya, sangat bermanfaat untuk kita, keselamatan kita, keamanan kita di dunia dan di akhirat tergantung daripada ilmu ini. Maka malam ini kita membahas satu bab yang sangat penting dan sangat kita banyak menjumpainya di dalam kehidupan masyarakat kita, tentang satu sikap yang merupakan tipu daya setan untuk mengelabuhi anak cucu Nabi Adam dengan cara gulu. Ya, gulu artinya berlebih-lebihan. Ya, gulu ini diartikan dengan sesuatu yang berlebih-lebihan. Maka syaitan menggelincirkan anak cucu Adam dengan cara ini, dan ini cara yang paling efektif, cara yang paling jitu yang dikerjakan oleh setan untuk menjermuskan manusia. Karena setan telah bersumpah, ya. Setan mengatakan, fala udillannahum wala umanniyannahum fala yubattikunna adzanal an'am fala yughayyirunna khalqallah. Setan bersumpah ketika dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, demi keagunganmu aku akan sesatkan mereka. Fala udillannahum. Di sini memakai nun taukid, bahwa sumpah setan ya benar-benar akan menyesatkan manusia. Ya, setan ini akan menyesatkan manusia. Setiap hari mereka bikin tipu daya, Bapak Ibu sekalian. Setan meletakkan singgasana kerajaannya di samudra. Kemudian mereka menebar fitnah ke dunia kita. Ya, samudra atau lautan itu ya masih dunia kita juga. Tapi mereka membuat fitnah, kerusuhan dan kerusakan. Ya, walaupun dalam hadis itu di sana terkesan ada sayembara syaitan kepada panglima-panglima yang berhasil membuat kerusakan yang terhebat, maka dia pemenangnya. Maka yang terhebat di situ dikatakan orang yang berhasil menceraikan suami dan istri. Ya, ini yang dianggap pemenang oleh iblis. Baik, maka iblis dia memiliki khutuwat, memiliki langkah-langkah untuk menjerumuskan, untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam ini, yaitu kita semua manusia. Ya, maka setan ini, iblis ini musuh bebuyutan kita sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, inna syaiton kana lakum aduun mubin. Setan ini musuh nyata bagi kita. Fattakhiduhu aduwa, maka ambillah setan sebagai musuh. Jangan dijadikan teman. Ya, karena mereka ingin menyesatkan kita dolalan baida, ya, sesat-sesatnya. Maka dia selama 10 kurun pertama, setan tidak bisa menyesatkan anak keturunan Nabi Adam. Maka setelah 10 kurun tersebut, dalam waktu 1000 tahun, ditemukanlah cara untuk menyesatkan manusia. Jadi iblis ini bersabar dia. Ya, dia bersabar untuk menyesatkan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara dibuat gulu. Ya, terlalu mencintai orang soleh yang sudah meninggal. Ya, ini cara iblis menyesatkan manusia pertama kali dahulu pada masa zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan sampai sekarang dibuatlah gulu tersebut. Ya, banyak sekali kaum muslimin yang mendatangi kuburan wali-wali, kemudian mereka meminta di kuburan wali-wali tersebut. Ya, mereka berdoa, beribadah, tawaf, ya, istighosa di kuburan tersebut. Ini gulu terhadap
orang-orang soleh. Ini bab yang akan kita bahas, Bapak Ibu sekalian. Bab maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-gulu fis solihin. Bab ini cukup panjang judulnya, ya. Bab ini dinamakan bab penyebab utama kekafiran anak cucu Adam adalah berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh, ya, berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang soleh. Baik. Jadi di sini sekali lagi kita, apa hubungannya bab ini dengan materi tauhid? Ya jelas berhubungan materi yang kita bahas ya dengan bab tauhid. Kembali lagi sekali lagi bahwa tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya maka kita tidak boleh berlebih-lebihan mencintai orang soleh sampai kita meminta doa kepada mereka yang sudah meninggal. Ya karena doa bagian dari ibadah. Bahkan doa itu ibadah yang paling penting. Ad-du'a wal ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Maka tidak boleh kita beribadah diperuntukkan kepada selain Allah. Ya karena kita dengan dalih kita mencintai orang soleh yang sudah meninggal tersebut di makam kuburan tersebut, maka kemudian kita meminta hajat kepada mereka. Dengan dalih ini kan orang yang dekat dengan Allah. Ini tipu daya setan semuanya. Ya, maka ini hubungan materi kita, bab kita dengan tauhid. Ya, jangan sampai ada pengkultusan terhadap orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ya, berlebih-lebihan. Ini akan menjadi penyebab seorang itu jatuh dalam perkara kesyirikan. Qala mu'alif rahimahullah, mu'alif berkata di sini, Bapak Ibu sekalian, menukil firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 171. Bapak-bapak Ibu-ibu bisa lihat kitabnya, silakan. Saya izin minum terlebih dahulu. Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kalian la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian melampaui batas dalam agamamu. Sekali lagi saya ingatkan, Bapak Ibu sekalian, peringatan untuk kita semua yang menjadikan para ahli kitab, mereka orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Ya. Tentu kita ketika bicara Yahudi Nasrani bicara tentang agama, ya karena mereka diturunkan kitab dahulu, diturunkan Taurat dan Injil kepada mereka. Namun Yahudi sekarang ya Yahudi laknatullah alaih, ya yang memerangi kaum muslimin di Palestina. Ya jelas ini qadhiyah yang masalah yang besar yang kita harus senantiasa memperjuangkan, ya kemerdekaan saudara kita di Palestina dengan doa-doa kita, ya dengan harta kita, ya ini yang bisa kita lakukan untuk saat ini, ya, dan mendukung perjuangan mereka rakyat Palestina yang notabene saudara Muslim kita. Ya maka di sini backgroundnya juga luar biasa ya, Free Palestine, ya Freedom Palestine, ya semoga Allah Taala memberikan kemerdekaan untuk Al-Quds, ya untuk tanah yang diberkahi, ya barokna haulaha linuriyahu min ayatina. Baik. Kita lanjut. Jadi ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, mereka terjatuh dalam kesyirikan, Bapak Ibu sekalian. Loh kok bisa Ustaz mereka musyrik? Iya. Jadi mereka ahli kitab tapi mereka musyrik. Ya kayak sebagian kaum muslimin aja. Kaum muslimin diturunkan Al-Qur'an kepada mereka, namun mereka masih meminta berdoa kepada penghuni kubur. Nah, ini sama. Ini juga musyrik, perbuatan syirik. Maka apa kesyirikan yang dilakukan ahli kitab Yahudi dan Nasrani? Yahudi mereka menganggap Uzair itu anak Allah. Ya, ini kesyirikan mereka. Ya, mereka menganggap Allah memiliki keturunan. Ya. Kemudian Nasrani juga demikian. Nasrani apalagi ya? Mereka mengatakan Isa ini adalah anak Tuhan.
Walaupun Yahudi dan Nasrani bersekte-sekte, namun yang paling terkenal dari mereka ya mereka menganggap Uzair anak Allah, Yahudi, dan Nasrani menganggap Isa itu adalah putra Allah. Ini sekte yang paling terkenal dari kedua agama tersebut, menyekutukan Allah dengan menganggap bahwa Allah memiliki keturunan, ya, Allah memiliki anak. Nah, ini kesirikan mereka. Ya. Tentu sebabnya apa kira-kira, Bapak Ibu sekalian? Yang menyebabkan orang Yahudi dan Nasrani ini sampai-sampai menganggap Nabi Uzair sebagai putra Allah dan sampai-sampai orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah. Kira-kira sebabnya apa? Coba silakan kita interaksi dulu ini. Dari tadi masih adem ini. Masih adem, belum anget. Pak Iwan, monggo Pak Iwan. Saya ingin jawaban Pak Iwan nih. Kangen nggak dengar Setuju suara? ya Pak Iwan, Pak Iwan. Iya. Kalau bisa jawab berarti nasi gerumbiang ya Ustaz ya. Nah, soto Pak, soto gerumbiang ya. Betul, Nanas ya, madu, ya. nanas madu aja. Nanas madu nanti cari lapak terdekat besok. Oke, monggo monggo. Ya karena syahwat mereka Ustaz. Karena Syahwat mereka, syahwat. mereka Baik. tidak berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Ya, karena syahwat ini jawaban masih umum, belum mengerucut. Saya minta jawaban yang lain, Pak Iwan, monggo. Minta monofriend nih, dibantu siapa ini? Wah, kalau Ya, sesuai judulnya Ustadz, karena dulu. Ya, siapa ini yang jawab nih? Pak Yudi ya? Iya. Ya, suaranya Pak Yudi. Baik, barakallahu fiik ya. Pak Iwan belum nunjuk, udah nongol duluan Pak Yudi ini. Sohib Ustaz, namanya Sohib Ustaz. Oh iya, sahib ya, saling tolong menolong ya. Tapi kalau ulangan nggak boleh ya. Kalau ulangan nggak boleh contek-contekan. Baik, barakallahu fikum jami'an. Jadi sesuai judul betul. Ini yang akan kita arahkan. Jadi inilah pentingnya judul ini ya. Judul ini dari judul ini akan dipaparkan judul ini dengan kajian yang disertakan dalil-dalil di sini yang akan menemukan korelasi hubungan yang menyebabkan ahli kitab saja bisa musyrik gitu loh. Ahli kitab bisa musyrik. Ya, ahli kitab Yahudi, Nasrani mereka bisa musyrik. Mereka bisa musyrik padahal mereka orang-orang yang diturunkan Alkitab kepada mereka. Mereka diturunkan Alkitab kepada mereka. Ya. Baik. Apa sebabnya? Gulu. Seperti judul ini betul. Ya, gulunya dari sisi mana? Mereka terlalu melebih-lebihkan, mengagung-agungkan Nabi Uzair sampai diangkat derajatnya seperti anak Allah, ya. Kemudian orang-orang Nasrani pun mereka berlebih-lebihan, ya, mencintai Nabi Isa sampai mengangkat derajat Nabi Isa sebagai anak Allah. Ini kesalahan mereka, terlalu berlebih-lebihan dalam agama. Maka Allah Ta'ala panggil mereka dengan ya ahlal kitab. Hikmahnya apa? Supaya mereka kembali mengikuti kitab suci mereka. Mereka sudah jatuh dalam kesirikan, maka Allah ingin mereka kembali, masih dipanggil dengan ya ahlal kitab. Agar kita tahu Bapak Ibu sekalian, kalau Allah itu Al-Halim, zat yang maha santun, ya. Padahal Allah sudah disakiti oleh ahli kitab, oleh mereka dengan perkataan Allah punya anak ya. Allah Subhanahu wa taala disakiti oleh perkataan seperti ini. Bahkan langit hampir runtuh, bumi hampir terbelah, gunung hampir meledak, ya. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena manusia di punggung bumi ini mengatakan Allah Ar-Rahman memiliki putra, memiliki anak. Ya, makanya berkesempatan nanti pasti ada yang bertanya bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal. Nanti ini buat pertanyaan saja, ya. Barangkali ada yang bertanya demikian. Baik, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap halim, tetap maha santun, tetap mereka dipanggil ya ahlal kitab, padahal mereka sudah musyrik. Mereka sudah musyrik, sudah menduakan Allah, sudah menganggap Allah itu punya anak, malah tidak pantas bagi Allah untuk memiliki anak, tidak pantas. Ya, karena anak itu akan menyerupai bapaknya. Ya, jadi kalau Allah memiliki anak, Allah nggak Maha Esa lagi. Ya, maka kesempurnaan zat Allah adalah tidak punya anak. Dan Allah namakan dirinya Al-Witru, zat yang maha ganjil, tidak membutuhkan pasangan. Allah As-Somad, zat yang la jaufa lahu. Allah tidak berongga, artinya Allah tidak beranak, ya. Allah tidak melahirkan,
Ya, karena Allah maha sempurna. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Ya, ini As-Samad, ya, Al-Ahadus Samad. Ya, inilah surat Al-Ikhlas yang senantiasa kita baca. Baik, maka Allah tetap memanggil mereka dengan ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian gulu, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Wala taqulu 'alallahi ilal haqqa. Janganlah kalian berkata, mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali perkataan yang benar. Ya, karena mereka mengatakan Allah punya anak. Ini perkataan dusta, ya, perkataan kazib. Ya, dan dusta ini adalah pangkal segala dosa. Ya, baik. Maka mereka mengatakan tentang Allah apa yang tidak mereka ilmui. Kemudian Allah Ta'ala katakan innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu, dan dia Isa ini adalah kalimat Allah, ya. Kalimat Allah alqaha ila Maryam. Ini bukti mukjizat Allah, kebesaran Allah yang disampaikan kepada Maryam. Wa ruhum minhu, dan Isa lahir dengan tiupan ruh dari Allah Ta'ala. Jadi bukan Isa itu ruhnya Allah, bukan, ini jangan disalahpahami demikian. Wa ruhum minhu artinya ruhnya Nabi Isa sama saja dengan ruhnya nabi-nabi yang lain, Nabi Adam ya sampai nabi yang lain sama saja. Ruh yang Allah tiupkan kepada janin tersebut, kepada janin ya saat Nabi Isa berusia 4 bulan, ya. Maka ini arti ruhum minhu, ya, tidak diartikan bahwa Allah kemudian menjelma menjadi Nabi Isa sebagaimana salah satu keyakinan sekte Nasrani tersebut. Ya. Jadi Nabi Isa itu ruhum minhu artinya salah satu dari ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah menciptakan seluruh ruh. Kenapa Allah menciptakan ruh? Karena ruh ini sumber kehidupan kita. Jadi kaidahnya adalah Allah al-witru. Al-witru itu maha ganjil. Maka selain Allah pasti berpasangan. Ya, sampai badan saja ada pasangannya, Pak. Nggak mungkin badan hidup sendiri tanpa ruh. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa idzan nufusu zuwijat. Apabila jiwa atau ruh itu dipasangkan kembali kepada badannya masing-masing, maka terjadilah yaumul ba's. Ya, maka badan kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau ruh kita lepas, maka sudah namanya kita meninggal. Ya, maka segalanya berpasangan kecuali Allah Ta'ala. Baik, ini dalil yang diberikan oleh Syekh di sini di surat An-Nisa ayat 171 ini. Ya, baik. Jadi mereka agar kembali berpegang teguh dengan ajaran kitab mereka dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya di sana ada ayat yang mengajak para ahli kitab ila kalimatin sawa, ya, ila kalimatin sawain. Kalimat sawa artinya kalimat yang sama ajaran agama Islam dan ajaran agama mereka, yaitu mengesahkan Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun dengan apapun. Ini yang disebut dengan kalimatun sawa, ila kalimatin sawa, ya, bahwa ajaran agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu satu. Yang dibawa oleh Nabi Musa satu, mengesahkan Allah Ta'ala, menjauhi togut, menjauhi sembahan selain Allah. Yang dibawa Nabi Isa juga satu, yaitu ajaran mengesahkan Allah dan menjauhi togut, menjauhi sembahan selain Allah. Ya, dan ajaran yang dibawa oleh Islam, ya, oleh agama Rasulullah SAW pun sama. Ani ibudullaha wajtanibut togut. Ya, di sana dikatakan la ikraha fid din, ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian dikatakan siapa yang berpegang teguh terhadap tauhid, terhadap kalimat la ilaha illallah, maka dia telah berpegang teguh bil urwatil wusqa lang fisoma laha. Dia berpegang teguh dengan buhul yang sangat kuat, yaitu akidah, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajaran para nabi dan rasul. Baik. Jadi ahli kitab kesimpulannya Yahudi gulu terhadap Uzair, ya, Nasrani gulu terhadap Nabi Isa. Ya.
Kalau sekte Nasrani, Pak, terbagi jadi 3. Nasrani itu terbagi jadi 3 golongan. Ada yang mengatakan yang paling populer Isa itu ya putra Allah. Ini sekte yang paling besar. Karena Yahudi terbagi jadi 72 sekte. 72 golongan. Kalau Islam ini yang lebih banyak ya, 73 golongan. Ya, makanya nanti golongan dalam agama Islam ini yang menyebabkan golongan-golongan itu terpencar-pencar tidak golongan tersebut diancam neraka adalah sama dalam masalah akidah nanti. Terutama dalam bab asma wa sifat. Dalam bab asma wa sifat, maka di sana banyak firqah yang lahir, yang muncul ya, seperti dari Khawarij ya, dia ingin bikin hukum sendiri ya. Kemudian Syiah, kemudian Qadariyah, kemudian Jabariyah, Mu'tazilah. Ini firqah-firqah yang menyimpang terutama dalam bab asma wa sifat. Ini nanti akan kita bahas di Kitab Tauhid juga ya, bab-bab yang akhir nanti insyaallah. Bab yang ke-40-an, kita masih masuk bab ke-19 ya. Insyaallah kita akan ketemu nanti. Baik, jadi Nasrani mereka ada yang berkeyakinan bahwa Isa itu putra Allah. Ini yang paling mayoritas. Yang kedua, mereka berkeyakinan Isa itu adalah Allah. Jadi Allah menjelma karena Allah ingin ke dunia, maka mau tidak mau dia harus meminjam jazatnya Nabi Isa. Ya, akhirnya Allah kemudian menjelma ke jazat Nabi Isa tadi. Ya, yang mereka kemudian berkeyakinan bahwa Nabi Isa disalib itu katanya menebus dosa mereka, dosa keturunan, ya, dosa bawaan, ada namanya dosa bawaan. Makanya sebenarnya Pak, agama Kristen ini kasihan sekali kalau kita lihat ya, pengikut-pengikut mereka harus untuk menebus dosa mereka harus bayar 1/10, harus bayar ke 1/10. Makanya di Amerika sekarang sedang terjadi kekacauan. Ya, kekacauan mereka ini lebih memilih moderat, ya, tidak mau diatur agama. Sebagaimana saya ceritakan kemarin, munculnya ateis di abad ke-19 di negara Belanda dan Eropa itu disebabkan karena gereja yang mereka mengambil harta dari pengikut orang-orang Nasrani ini, harus setor 1/10 harta mereka. Ya, jadi di dunia Kristen Pak, kalau ada anak yang fresh graduate, lulus SMA, kerja, kemudian gaji pertama itu bukan untuk orang tua, tapi untuk gereja. Gaji pertama untuk gereja. Coba saja tanya teman-teman yang demikian. Ya, kemudian mereka orang-orang Nasrani itu mengeluarkan 1/10 itu setiap bulan. Setiap bulan. Kalau kita orang Islam disuruh mengeluarkan zakat mal setiap tahun jika memenuhi nisabnya, ya. Tapi kalau orang Kristen enggak, kalau gajinya 10 juta ya harus setor 1 juta. Omsetnya 100 juta harus setor 10 juta setiap bulan. Ini sangat ya menyusahkan. Ya, makanya kehidupan yang makin sulit, tapi setoran setiap bulan harus 1/10 ini menyebabkan ya kesulitan hidup mereka. Maka mereka mulai tidak percaya dengan agama. Banyak ateis-ateis baru nanti. Mereka ingin memisahkan diri dari gereja. Ya udah, nggak bertuhan aja. Udah hidup sulit, ya kan? Diminta pula oleh gereja penghasilannya tiap bulan, ya. Maka kemudian mereka berkesimpulan, udah nggak ada Tuhan sajalah, biar nggak diatur-atur, ya kan? Nah, maka agama Islam agama yang paling sempurna. Agama Islam agama yang paling sempurna. Mereka hanya didoktrin begitu Pak. Pokoknya kalau sudah bayar 1/10, nanti dosa turunan akan dihapus. Tenang saja, ya, tenang saja. Dosa turunan akan dihapus. Kemudian mereka dijejali dengan doktrin bahwa Isa itu adalah Allah, ya. Nanti ada yang mengatakan Isa ini adalah anak Allah. Kemudian yang populer juga, yang sekte ketiga mengatakan bahwa Isa itu satu dari yang 3 yang dikenal dengan Trinitas. Ya, baik. Ini tentang agama Nasrani yang mereka terjatuh
ke dalam kesyirikan disebabkan karena gulu. Disebutkan dalam surat Taubah ya ayat ke-30, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Ya, ini sudah Allah SWT sebutkan hikayat tentang mereka. Ya, Yahudi mengakui Uzair putra Allah, Nasrani mengakui Isa putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Ini adalah perkataan ucapan dari mulut mereka. Ya. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Qatalahumullah. Maka mereka diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna yufakun, bagaimana mereka sampai berpaling dari peringatan Allah taala. Ya, jadi mereka itu agamanya cuma ikut-ikutan, Pak. Di sini dikatakan oleh Allah taala yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu. Mereka itu mengikuti perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Ya, jadi mereka cuman mengikuti nenek moyang mereka saja. Ya, ini tentu gulu ini tidak baik ya dan penyebab kesyirikan muncul. Baik. Kita lanjut ke dalil yang kedua. Kita masuk dalil yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Dalam dalil ini diriwayatkan terdapat dalam kitab Sahih Bukhari riwayat dari Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ini terdapat dalam surat Nuh ayat ke-23. Nabi Nuh itu rasul pertama, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nabi Nuh ini rasul pertama. Terkadang kita nggak dapati materi ini di sekolahan dulu. Karena kita diajarinya mengenal 25 nabi dan rasul. Ya. Dikiranya Nabi Adam rasul pertama, enggak. Nabi Adam Nabiullah. Adapun rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ini disebutkan ya di dalam Al-Quran bahwa Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Maka di zaman Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Namun pengikutnya hanya sekitar 80 orang. Dan itu semua adalah orang-orang yang dikenal dengan Ashabus Safinah. Orang-orang yang ikut naik bahtranya Nabi Nuh. Ya, termasuk ketiga putra Nuh karena satu putranya tenggelam bersama ibunya. Ya, maka tiga putra Nuh, Ham, Sam dan Yafid ini yang nanti menjadi nenek moyang seluruh manusia. Ya, jadi nenek moyang kita yang kedua Nabi Nuh alaihissalam. Karena dari tiga putranya ini yang nanti melahirkan berbangsa-bangsa, bersuku-suku manusia yang ada setelah itu. Ya, maka Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah lama, maka kaumnya malah tidak mengikuti dakwah Nabi Nuh. Malah mengikuti malam yazid maluhu wa waladuhu illa khosara. Mengikuti pembesar-pembesar kaum yang mereka ini sombong-sombong. Yang menimbulkan kerugian belaka untuk mereka kaumnya Nabi Nuh. Ya. Wa makaru makron kubbaro. Kemudian mereka membuat makar yang besar dengan memprovokasi. Ya, dengan memprovokasi siapa? Memprovokasi. Ini ada pemberitahuan. Memprovokasi umat supaya tidak meninggalkan agama nenek moyang mereka. Ya, karena mereka terlalu berlebihan gulu terhadap orang solih yang telah wafat tadi, Pak. Ya, Waddan, Suwa, Yahus, Ya'uq, dan Nasro. Ini 5 nama orang soleh yang kemudian dijadikan berhala oleh mereka. Ya. Maka mereka memprovokasi masyarakat. La tadharunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan yang sudah kalian sembah. Ini ajaran nenek moyang kita. Ya, ini cara setan menyesatkan manusia pertama kalinya. Ya, jangan tinggalkan Wad, jangan tinggalkan Suwa, jangan tinggalkan Yahus, jangan tinggalkan Ya'uq, dan jangan tinggalkan Nasro. Kita tetap menyembah mereka. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam kesal kepada mereka. Kemudian Nabi Nuh berdoa supaya dikirimkan
banjir bandang, ya. Nah, Nabi Nuh berdoa dengan nama Al-Fattah, maka fastaftahu, Nabi Nuh memohon Allah menurunkan keputusan. Jadi Al-Fattah artinya yang maha memberi keputusan. Ini makna pertama. Maka Nabi Nuh ingin diputuskan perkara beliau dengan umatnya. Ya, akhirnya Allah turunkan. Pertama Allah wahyukan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera, membuat kapal. Ya, kemudian terjadilah hari yang dijanjikan, ada banjir bandang, semuanya tenggelam kecuali ashabus safinah, kecuali orang-orang yang naik ke atas kapalnya Nabi Nuh alaihissalam tadi. Nah, maka Ibnu Abbas mengatakan, surat Nuh ayat 23 ya, orang-orang ini adalah orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, maka setan membisikkan kepada generasi tersebut agar membuat rupaka itu gambar lukisan. Jadi pertama dilukis, Pak. Ya, buatlah lukisan, taruh di tempat musola, taruh tempat sholat kalian, tempat ibadah kalian. Supaya apa? Supaya ibadahnya semangat. Ya, ibadah semangat karena di situ ada gambar-gambar orang-orang soleh. Ya, makanya sebenarnya kalau kita masih punya gambar-gambar, ya, sebenarnya itu tidak berpengaruh sama sekali, Pak, kepada akidah kita. Ya, jadi terkadang gambar-gambar tersebut membuat apa? Membuat perasaan gulu tadi, ya, yang tidak baik. Baik, maka nanti kita bahas kembali tentang gambar. Misalkan Bapak nanti mau bertanya, Ibu mau bertanya, Ustaz, hukum gambar-gambar yang dipasang di warung-warung gimana ini, Ustaz? Dengan keyakinan bisa mendatangkan penglaris, ya, atau menolak bala, ya, sihir santet dari warung sebelah misalkan. Nah, nanti ditanyakan saja. Baik. Maka Ibnu Abbas mengatakan ini dulu orang-orang soleh yang ketika mereka meninggal, ya, jadi dari 10 kurun itu, Pak, dari 10 kurun atau 1000 tahun itu, maka orang-orang soleh ini meninggal, kemudian setan datang kepada mereka, iblis datang kepada mereka, suruh dibuat gambar. Kemudian setelah generasi ini hilang, setelah generasi berganti, setan kemudian datang kembali. Jangan cuma dibuat gambar, dipahat saja jadi patung. Ya, akhirnya mereka memahatnya menjadi patung. Saat itu belum disembah. Ya, maka kemudian setelah generasi ini meninggal semua, anak cucu mereka, datanglah setan kembali kepada mereka. Mereka mengatakan, sungguh dulu kakek moyang kalian menyembah 5 patung ini. Ya, maka terjadilah kesirikan pada hari itu. Ya, pada awal mulanya kesirikan terjadi adalah dengan tipu daya setan ini, Pak. Akhirnya mereka semua mempercayai, ya, mempercayai dan menjadikan 5 patung tersebut sebagai berhala yang disembah. Maka disinilah karena sudah terjadi kerusakan di muka bumi, Allah mengutus Rasul yang pertama, yaitu Rasul Nabi Nuh alaihissalam. Ya, baik, ini tentang awal mula munculnya kesyirikan. Ya, maka Nabi Nuh datang. Ya, Allah Ta'ala kisahkan dalam surat Nuh. Sampai ada surat Nuh, Pak. Akhir kita mengambil pelajaran. Ada surat namanya surat Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka. Ya. An anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami mengutus Nabi Nuh, ya, agar memberi peringatan kepada kaummu wahai Nuh sebelum datang azab yang pedih. Itu mereka kan ditenggelamkan. Ya, Nabi Nuh berkata, qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Wahai kaumku, aku adalah pemberi peringatan bagi kalian. Ya, ani'budullah wattaquhu. Sembahlah Allah saja dan taatlah kepadanya. Ya, yaghfir lakum, maka Allah akan ampuni dosa kalian. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Maka Allah pun akan tangguhkan, berikan waktu kehidupan untuk kalian, ya, di dunia ini. Ya, untuk beribadah, untuk bersenang-senang, ya, untuk menikmati rizki dari Allah Ta'ala. Maka Nabi Nuh sudah mengajarkan itu semua. Ya. Kapan Nabi Nuh berdakwah kepada mereka? Nabi Nuh mengatakan, qala rabbi inni
Da'autu qaumi lailan wa nahara. Siang malam Nabi Nuh berdakwah, falam yazidhum du'ai illa firara. Justru mereka malah berpaling dan lari dari dakwah tauhid. Ya, akhirnya malah mereka meledek Nabi Nuh ketika Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh disebut Nabi Nuh, Pak? Ada yang tahu alasannya enggak? Nabi Nuh memiliki suara yang keras. Suara yang keras, Pak. Dakwanya lailan wa nahara dengan suara yang power ya, super power. Endless energy. Energinya enggak pernah habis. Nah, tahu benar apa enggak nih bahasa Inggris? Ya, endless energy. Nah, namanya Nabi Nuh. Nuh itu dari kata Nuh. Makanya di agama ada bahasa niyaha. Niyaha itu enggak boleh. Niyaha itu berkabung, nangis menggebu-gebu ketika ada kematian. Ini niyaha namanya. An-nahi atau in matat walam tatub, seorang naiha, perempuan yang nangis berlebih-lebihan, apabila dia meninggal dan belum bertobat, maka Allah akan timpakan penyakit gatal kelak dia di saat hari Yaumul Ba'as, dan akan dibakaikan min kotiron, dari baju, akan dipakaikan baju yang terbuat dari cairan timah panas. Ya, ini bagi niyaha, seorang wanita yang berkabung atas kematian suami atau kematian anaknya atau kematian keluarganya. Ya, maka Nabi Nuh suaranya kencang, suaranya keras, berdakwah, wahai kaumku, ya, ani ibudullah, sembahlah Allah saja. Lailan wa nahara, siang malam berdakwah Nabi Nuh. Namun suara kencang Nabi Nuh, saking kerasnya suara Nabi Nuh, Pak, mereka wastaghshaw siyabahum. Mereka nggak mau lihat Nabi Nuh berdakwah melulu, akhirnya mereka tutup wajah mereka dengan baju mereka. Ngeledek ya, ditutup dengan baju. Ya, baju ini ya dikewajahin begini. Kemudian mereka memasukkan asabi'ahum. Mereka menutup telinganya dengan jari karena suara Nabi Nuh kencang sekali. Luar biasa, Nabi Nuh ini Rasul yang pertama yang Allah berikan kekuatan dalam suara. Namanya Nuh alaihissalam. Ya, ini dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Maka tetap saja dari seluruh kaumnya Nabi Nuh yang sangat banyak itu yang beriman hanya 80 manusia saja. Hanya sekitar 80 manusia saja. Ya, ini kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya, baik. Jadi sekali lagi ada pelajaran di sini bahwa iblis itu makhluk yang cerdik, Pak. Makhluk yang cerdik. Karena iblis juga diberi apa? Diberi akal, begitu kan? Jin diberi akal nggak? Diberi akal. Makanya kita dua makhluk yang disebut sakolan. Sanafruhu lakum ayyuhas sakolan. Iblis itu cerdik, ya. Makanya kita harus pakai akal sehat kita juga. Ya. Akal sehat itu yang harus kita aktifkan pada diri kita, harus kita fungsikan untuk menyelamatkan diri kita dari godaan setan. Ya, setan cerdik untuk menjerumuskan kita, kita pun harus cerdik menggunakan akal sehat kita supaya nggak terjerumus ke godaan mereka. Ya. Akal cerdas, akal sehat ini, Pak, kalau nggak dipakai, ya luar biasa. Kita akan tersesat sejauh-jauhnya. Ya, buzzer-buzzer ya yang ditugaskan untuk mendukung kezaliman itu mereka nggak pakai akal sehat. Mereka pakainya hawa nafsu, kemampuan mereka dipakai untuk syahwat, mencari duit yang banyak untuk melindungi kezaliman penguasa. Misalkan ini buzzer nggak pakai akal sehat, ya. Sama dalam kasus pemilu ini, kalau nggak pakai akal sehat sama, Pak. Ada ini nggak, Pak Budi, ya. Suhu udah turun kayaknya nih, nggak naik 5 derajat lagi, ya. Baik, kita lagi nggak bahas pemilu. Akal sehat ini prajurit hati yang paling baik, ya. Makanya kita diberikan tamyiz, diberikan akal supaya kita berpikir. Ya, akal sehat kita ini digunakan untuk berpikir, oh ya, ini akibatnya neraka ini kalau saya kerjain. Ya. Oh, ini haram, ini uang, kalau saya dapat uang dari garong atau dari korupsi, maka ini haram, doa saya nggak akan diterima ini. Ya,
Kemudian besok di hari hisab akan dihisab dengan detail ini. Nah, ini akal sehat. Akal sehat kalau dipakai ya akan menyelamatkan diri kita, karena akal sehat ini anggota hati yang paling mudah untuk diajak kerjasama. Berbeda dengan nafsu. Kalau nafsu anggota daripada kerajaan tubuh kita yang paling sulit untuk dikendalikan. Ya, jadi nafsu itu lawannya pakai akal sehat dulu. Ya, akal sehat nanti baru kita kekang ya dengan wahyu ya, dengan Quran, Sunnah ya, kita mengikuti petunjuk ya, baru nafsu kita bisa ditundukkan, karena kita punya nafsu, mau nggak mau kita punya nafsu Pak, dan nafsu itu bisa dilatih. Allah memuji orang-orang yang bisa melatih hawa nafsunya. Wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujurha wa taqwaha. Ya, makanya Allah memuji orang yang melatih hawa nafsunya. Hawa nafsu yang dilatih dari amarah akan menjadi lawamah, lawamah akan meningkat menjadi mutmainnah. Ya, inilah jiwa kita. Baik, maka karena iblis ini makhluk yang cerdik, untuk menjerumuskan manusia kita pun harus menggunakan kecerdikan kita. Jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya iblis tadi. Ya, tapi kecerdikan tersebut, kecerdasan kita fungsinya hanya untuk membantu. Karena nanti yang akan menyelamatkan kita akan selamat seselamat-selamatnya dari godaan iblis dengan satu jalan saja, yaitu jalan ikhlas. Kalau kita ikhlas, insya Allah kita selamat dari iblis Pak. Kenapa? Karena kita ibadah hanya kepada Allah saja, ikhlas, nggak ria ya kan? Atau kita nggak salah minta doa sama kuburan, ini kan salah. Ya maka ikhlas saja. Orang yang ikhlas benar-benar orang yang tidak bisa digelincirkan oleh iblis. Yang nggak bisa digelincirkan. Karena iblis sendiri yang mengatakan illa ibadakal mukhlasin. Akan aku sesatkan semua manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka ikhlas ini kan dibantu sama akal sehat. Ya, akal sehat kita loh. Ngapain saya doa minta sama penghuni kubur? Kan penghuni kubur itu kan harusnya kita doakan. Ya, karena beliau tidak bisa apa-apa lagi. Ya, jangan terlalu gulu, jangan terlalu berlebihan dalam mencintai orang soleh. Kita mencintainya, iya, karena Allah menjadikan kita saling mencintai karena sifat keimanan yang ada pada diri kita. Tapi berlebihan itu dilarang dalam agama. Namanya gulu. Ya, agama Islam selalu mengajarkan tawasud, Pak. Tawasud itu apa? Pertengahan. Kita mencintai ulama, iya, mencintai ulama. Ya, kita juga nggak menyepelekan ulama. Iya, kita nggak boleh tafrid, nggak boleh gulu. Nah, kita harus pertengahan. Sikap Islam itu selalu wasatiyah. Ya, wa ja'alnakum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Kita dijadikan umat yang wasat, umat yang pertengahan. Makanya nggak boleh berlebihan terhadap orang soleh. Ya. Baik, ini dia ya perkataan Imam Ibnu Abbas. Baik. Di sini Imam Ibnu Qayyim berkata begini, Pak. Para ulama dahulu mengatakan bahwa setelah mereka itu meninggal, banyak orang-orang yang berbondong-bondong mendatangi kuburan mereka. Ya. Siapa mereka tadi? Kelima orang soleh tadi. Ya, Waddan, Suwa'an, Ya'uqa, Ya'uq wa Nasro. Yahus, Ya'uq dan Nasro. Kelima orang soleh ini setelah meninggal, kata Imam Ibnu Qayyim, orang banyak berbondong-bondong ke kuburan mereka. Lalu mereka membuat patung-patung mereka. Lalu kelima orang soleh tadi divisualisasikan, Pak, dibikin patung. Ada riwayat mengatakan dibikin gambar dulu, kemudian dibikin patung. Akhirnya patung-patung tersebut waktu berjalan lama, ya, maka akhirnya patung tersebut dijadikan sesembahan. Ya, ini disebutkan beliau dalam Ighosatul Lahfan, dalam kitab Ighosatul Lahfan. Baik, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ighosatul Lahfan begini, Pak. Bagaimana tahapan setan menggoda manusia sehingga akhirnya menyembah penghuni kubur. Saya akan sebutin ya tahapannya agar ini wawasan yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, Pak. Tidak didapat di kurikulum, dari kurikulum GBHN sama kurikulum Merdeka ini nggak ada di sono. Ya, Indonesia itu, Pak, ini kan musim liburan ya. Indonesia itu banyak belajar tapi nggak pintar-pintar. Mohon maaf nih.
Karena sekali pinter juga keblinger. Arab Saudi, ini saya nggak banding-bandingin Indonesia Arab ya, kita sama-sama saja. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Kalau di negara Saudi sana Pak, itu belajar 9 bulan, libur 3 bulan. Ya, ini kalender pendidikan Saudi begitu, kaldiknya begitu. Belajar 9 bulan, libur 3 bulan. Ya. Makanya kalau ada mahasiswa yang belajar ke UIM, Universitas Islam Madinah, ya, maka dia libur 3 bulan pulang, ya, ketemu istrinya, ya. Kemudian pas dia berangkat lagi, istrinya hamil, Mas, saya hamil, Mas, ya kan? Kemudian pas dia pulang lagi tahun depan sudah punya anak, ya. Nanti ternyata hamil lagi, punya anak lagi. Jadi ketika pulang ke Indonesia, nambah anak melulu, ya. Brojol anak melulu. Ini karakter mahasiswa Indonesia yang kuliah di UIM yang istrinya di Indonesia. Ya, jadi kalau pulang itu ya kemudian hamil nanti tahun depan punya anak lagi ya dan demikian. Baik. Nah, orang Indonesia ini liburnya ini paling 2 pekan ya kan. Ini anak bapak, cucu bapak libur berapa ini Desember ini? Setahun. Setahun ya. Desember sampai Januari. Dari 25 Desember sampai 1 gitu ya. Setahun ya. Baik. Ini intermezzo saja. Ya, jadi kita memang harus banyak belajar. Tapi sayangnya kurikulum kita ya yang bikin mereka gitu kan. Coba kurikulum yang bikin saya. Berkah Mulia bikin nanti Berkah Indonesia bikin kurikulum sekolah. Ya, kalau saya bikin kurikulum Pak, tapi untuk mahat saya, untuk pesantren saya, ya, untuk di pesantren saja. Nah makanya kita belajar agama di sini ya. Ada kesempatan untuk belajar, alhamdulillah. Baik, tahapan setan menjerumuskan manusia disebutkan oleh beliau. Yang pertama, setan senantiasa membisikkan kepada para penyembah kubur, ya, bahwa membuat bangunan di atas kubur, kemudian beriktikaf di atasnya, kemudian beribadah di sisi kuburan, kemudian mengadakan perayaan-perayaan setiap tahunnya. Ini sebagai wujud kecintaan mereka kepada para nabi dan orang-orang soleh. Ya, kenapa ada kalimat kecintaan kepada para nabi? Ini nyontoh orang Yahudi dan Nasrani, Pak. Yahudi Nasrani, kalau nabi mereka meninggal, maka mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ya, maka Nabi SAW sebutkan hal ini. 5 hari Kamis. Ya, sebelum beliau wafat, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Beliau wafat di hari Senin, Pak. Di hari Kamis, beliau bangun dari demam beliau yang sangat tinggi akibat racun 3 tahun yang lalu yang dimakan beliau di perang Khaybar. Yahudi, Pak. Yahudi itu memang brengsek kelakuannya. Mereka yang bunuh Rasulullah itu Yahudi, Pak. Kata para ulama, Rasulullah SAW syahid. Beliau nabi, beliau siddiq, beliau orang soleh, beliau juga orang syahid. Luar biasa predikat yang diperoleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahid. Iya, beliau meninggal gara-gara racun yang dibubuhkan di daging kambing saat perang Khaybar. Ya, jadi Yahudi itu memang luar biasa. Rasulullah itu wafat akibat menelan racun tersebut yang ditahan selama 3 tahun karena fisik beliau kuat. Namun kemudian melemah fisik beliau, ya, maka beliau syahid, ya. Dan beliau seorang Rasul ya dengan racun tersebut. Inilah kelakuan Yahudi. Agar kita tahu Yahudi itu musuh. Ya, jangan sampai ya Yahudi pesek ya di Indonesia mendukung Yahudi yang ada di sana ya. Ya, Yahudi Amerika kecil ya. Jadi kalau saya bisa peribahasakan, Yahudi itu Amerika kecil. Kalau Amerika Yahudi besar. Nanti ditafsirin sendiri aja. Baik. Jadi Yahudi Nasrani, kalau ada nabi yang meninggal, di atasnya langsung dibikin masjid. Jangankan nabi, Pak, orang soleh pun demikian. Misalkan Ashabul Kahfi, ya kan? Ashabul Kahfi ini rajanya mengatakan lanat takhid, akan kami jadikan di atas kuburan gua Ashabul Kahfi ini masjid. Ini kelakuannya Yahudi Nasrani. Maka kemudian setan, karena teknik yang dia sudah pakai di waktu silam, waktu lampau berhasil, maka dia gunakan teknik ini, bahwa ini kecintaan kamu kepada Nabi, kecintaanmu kepada orang soleh, jadi kamu beribadah saja dekat kuburan ini, hawanya semakin khusyuk, ya kan, semakin khudu, ya. Baik, ini pertama. Yang kedua,
Kemudian setan membisikkan kepada mereka bahwa doa yang dipanjatkan di sisi kuburan itu mustajab. Nah, ini kemudian dikibulin lagi sama setan. Ya. Jadi setan dia tukang ngibul juga ya. Tukang ngibul. Ya. Tadi dibujuk-bujuk, ini kelakuan apa? Ini kecintaan kalian kepada orang soleh ini, ya. Kalian beribadah di kuburan ini. Maka yang kedua dikasih bisikan. Sesungguhnya kalau doa di sisi kuburan ini mustajab. Kan ini kuburan orang soleh, ini auranya aura bagus ini. Ya, ini tipu daya yang kedua. Tipu daya yang ketiga, kalau kedua hal ini sudah tertanam di hati mereka, maka setan melanjutkan pada tahapan berikutnya. Ya, jika sebelumnya mereka berdoa kepada Allah di sisi kuburan, maka setan kembali meningkatkan bisikannya. Nah, bisikan setan disebut was-was, ya. Jadi was-was itu bukan kayak was-was bahasa Indonesia ragu-ragu, bukan, Pak. Was-was itu bisikan setan, ya. Kalau was-was dalam bahasa Indonesia apa? Ragu-ragu, ya. Was-was seorang istri, was-was suaminya poligami, ya kan? Bukan was-was ini, ibu-ibu ya. Bukan was-was dalam artian ini. Was-was itu bisikan jahat, bisikan jahat setan, namanya was-was. Alladzi yuwaswisu fi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, namanya was-was. Kemudian bisikan meningkat agar mereka menjadikan mayat orang soleh tersebut sebagai perantara, ya. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Saya ulang ya. Yang pertama, oh ini bentuk kecintaanmu kepada Nabi dan orang soleh. Yang kedua, oh doa di kuburan itu mustajab loh. Ini kata setan bahasa sederhananya. Yang ketiga, ya setelah sudah terpatri 1 dan 2, yang ketiga, oh ini orang soleh ini jadi wasilah. Jadi ini yang akan nyampein doa-doamu kepada Allah ini orang soleh ini. Karena orang soleh ini dekat sama Allah. Nah, ini yang ketiga. Ya, jadi perantara ya kepada antara mereka dengan Allah SWT. Ini kemudian yang dinamakan dengan tawasul, bahasanya tawasul, ya. Dan tawasul yang paling utama dengan apa? Dengan Asmaul Husna, langsung minta kepada Allah, ya Razzaq beri aku rizki, langsung dengan Asmaul Husna, tawasul yang paling utama, ya. Kemudian yang keempat, setelah dibohongin ini adalah tawasul, ya perantara. Maka yang keempat, kalau sudah tertanam di hati mereka ketika poin di atas, maka bisikan ditingkatkan. Ini setan ini sabarnya luar biasa, Pak. Ini berapa generasi ini, ya? Sampai 10 kurun, sampai 1000 tahun, ya. Setan sabar menggoda manusia. Maka bisikan meningkat. Bisikannya agar mereka minta dan doa langsung sama orang soleh aja. Ya, nggak jadi perantara lagi. Udah kamu minta saja, ya sama orang soleh ini. Ya, nanti kemudian berkembang menjadi apa namanya testimoni. Kalau kiranya ada hajat-hajat yang terkabul, maka kemudian dia memberi testimoni kepada kawan-kawannya. Tuh saya minta ke kuburan Mbah Maulana Syekh Maghribi misalkan, ya itu saya minta anak saya nikah, maka tahun depan ya benar-benar dapat jodoh, ya kan? Maka minta sama sana, ya minta ke sana. Nah ini jadinya testimoni. Jadinya testimoni, Pak. Ini gara-gara saya ziarah ke kuburan itu, kemudian saya minta kepada Mbah Sunan Fulan misalkan, maka dagangan saya laris. Ya, makanya kemudian dia cerita ke pedagang-pedagang lain, ya. Ini Pak namanya testimoni. Testimoni itu bukan kebenaran, ya. Baik. Ini tingkatan keempat. Disuruh minta langsung sama wali yang sudah wafat tadi. Baik. Yang kelima, jika mereka sudah meminta kepada penghuni kubur tersebut, setan akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu menjadikan kuburan sebagai wasaton, ya sebagai berhala, sebagai apa namanya wasan, sebagai wasan, ausan. Nah disinilah nanti ada doa Nabi SAW. Beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Yang disembah itu maksudnya dimintai doa, ya. Nah, ini doa Nabi SAW, Pak. La taj'al qabri wasanan yu'bad. Ishtadda ghadabar Rabb. Maka Allah akan makin murka kepada kaum yang ya menjadikan kuburan itu adalah sesembahan, ya. Nah, ini perkataan Nabi SAW, nanti akan datang insyaallah keterangannya. Baik, ini tahapan kelima. Saya ulang ya. Tahapan pertama, oh ini kecintaan, ini bentuk cinta sama Nabi, sama orang soleh, beribadah di kuburan.
Kemudian yang kedua, ya, yang kedua apa? Dibisikkan bahwa oh berdoa di kuburan itu mustajab loh. Ya. Yang ketiga, kemudian dijadiin perantara. Ya, udah nggak usah dijadiin perantara bahwa ini wali, ini perantara nih yang akan nyampein doa-doa kamu kepada Allah. Yang keempat, ya jangan kemudian daripada karena ini wali ini sudah soleh, sudah dipercaya Allah, langsung saja minta sama dia, ya langsung saja minta sama ini. Yang keempat, yang kelima, kemudian yang kelima di sini yang kelima, jika sudah tertanam di hati mereka, maka menjadikan kuburan sebagai berhala, ya sebagai berhala yang disembah. Mulailah mereka menerangi kuburan tersebut dengan lampu dan lentera. Nabi SAW melarang ini, Pak. Jangan jadikan kuburan itu dikasih lampu, nggak boleh. Kuburan dikasih lampu-lampu nggak boleh. Maka kita lihat kuburan orang-orang Syiah, lampunya ambyar, ya. Oh, maksudnya ambyar itu gemerlap, lampunya gemerlap, ya. Padang jinglang. Iya, padang jinglang. Nggak boleh memberi membeli siraj atau lampu di atas kuburan. Ini pengagungan terhadap kuburan, ya. Maka dia mulai memasang lampu, lentera, menghiasinya dengan kain, tirai, ya, membangun masjid di atasnya, lalu mereka sujud kepadanya, tawaf, ya sudah ada. Ini semuanya sudah terjadi, ya. Menciumnya, mengusapnya, ya. Kemudian bahkan berhaji ke sana, berhaul ke sana, menyembeli untuk kuburan tersebut. Nah, ini namanya wasan, ya, kuburan yang disembah, diagung-agungkan, ya. Maka yang memprovokasi kadang tokoh-tokoh ulama juga, ulama di kalangan mereka. Jadi mereka sambil mengolok-olok orang yang mendakwakan dakwah tauhid, saya mencium nisan ini sebagai cinta saya sama guru saya, ya. Jadi mereka halus sekali, Pak, pelajarannya, ya. Yang disampaikan ke masyarakat mereka halus. Ini saya cinta, ini bentuk cinta. Ya, kalian itu jangan mengolok-olok orang yang mencintai para ulama, katanya. Ya, ini saya dengar sendiri di video. Saya lihat sendiri ada seorang anak Habib, dia mencium kuburan orang tuanya yang sudah meninggal sambil mengolok-olok dakwah yang seperti ini. Ya, bahwa apaan itu orang-orang Wahabi begini-begini mencela orang-orang ini. Nah, ini saya praktekin ini, saya cium nih nisan kuburan Baba, ya, Baba itu orang tuanya, ya. Maka baik, ya, maka ini yang disebut dengan gulu. Sampai ada dialog seorang anak dengan bapaknya yang sudah meninggal di kuburan di tahun-tahun yang lalu sebelum corona, ya, tersebar, ya, dia dialog sambil ketawa ketiwi, kemudian direkam oleh pengikut-pengikutnya dan sebagainya. Ini tentu, ya, hal seperti ini, ya, harus kita mewaspadainya. Baik, yang keenam, tahapan yang keenam adalah setan beranjak pada tahapan berikutnya. Mereka menjadikan aktivitas di sisi kuburan orang soleh sebagai perayaan rutin. Namanya haul. Ya. Nabi SAW mengatakan la taj'al qabri aidan. Ya, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Id itu hari raya. Hari raya itu hari yang selalu dirayakan berulang-ulang. Ya, maka ini yang terjadi. Ada acara haul Mbah Fulan misalkan, haul wali Fulan. Ya, ini yang terjadi di masyarakat kita, Pak. Ya, mungkin beberapa kita juga pernah ikut acara tersebut. Ya, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan taubat, ya, semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun sebagian masyarakat mengatakan ini saya itu nyembah Allah kok dibilang musyrik, ya kan? Kita sholat kepada Allah, menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah masih dibilang musyrik. Biar yang berbilang begitu juga. Namun ini tentu, ya, banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan yang sudah disebutkan 6 langkah setan tadi. Ya, 6 langkah setan menjadikan kuburan itu wasanan, yu'bad, ada sebuah berhala yang disembah. Ya, mereka yang mengatakan itu kan mereka yang belum terjerumus. Yang sudah terjerumus, ya sudah, Pak, nggak akan berkata begitu. Dia sudah saklek dengan keyakinannya sampai istighosa di kuburan. Dia mengatakan ya Rabbana ya Kudus, minta duit fulus yang halus-halus. Ya, ini istighosa di kuburan. Pernah beredar video seperti ini. Baik, inilah cara setan untuk menyesatkan manusia. Ya.
Ini udah habis, Ustaz ya. Ya, Pernyataan. baik. Monggo. Barakallahu fiik. Insya Allah pelajaran sudah tersampaikan ya. Tinggal kita sesi tanya jawab, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu soal jawab. Para peserta kajian dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan baik via pesan singkat maupun langsung disampaikan ke Ustadz Buktir Saputro. Awal, silakan. Ada pertanyaan saat ini dari Pak Warsono Aji, Serang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf saya pernah diskusi dengan seseorang Ustadz di kampung saya bahwa ziarah ke makam para wali atau orang soleh itu sama juga dengan kalau kita ziarah ke makam Nabi, umroh atau haji yang juga sama berziarah. Demikian mohon pencerahan Ustaz. Apa Ustaz? Barakallahu fiik. Ini adalah perkataan dusta ya. Karena hak adalah hak, batil adalah batil. Kita harus bisa mengucapkan itu Pak di depan masyarakat, dan saya pun berkata di depan bapak-bapak. Adapun ucapan saya didukung dengan hujjah, dengan dalil ya. Tidak ada ya perkataan yang mengatakan demikian, berziarah ke kuburan wali sama dengan umroh, sama dengan menziarahi Nabi, tidak ya. Mereka nanti dalilnya akal-akalan saja karena para wali ini pewaris ya, ulama ini pewaris para nabi ya. Jadi ini adalah propaganda saja, propaganda untuk menarik jamaah untuk mengikuti program tersebut yang tentunya ada beberapa keuntungan dan beberapa visi misi. Visi misinya agar melestarikan budaya ziarah kubur tersebut ya, agar budaya itu masih langgeng dan masih tetap terjaga. Kemudian yang kedua, motifnya adalah motif ekonomi ya. Sampai ada kiai di kampung saya mengatakan siapa yang ziarah kuburan Wali Songo sebanyak 7 kali maka seperti ibadah umroh. Saya sendiri mendengarnya dari ibu saya dari kiai tersebut karena ibu saya ikut ziarah ya. Ibu saya ikut ziarah dan dia mengatakan ya, tadi Pak Yai bilang kalau ziarah kuburan Wali Songo 7 kali seperti pahala umroh. Saya katakan, Mak, niku sanes pahala umroh, Mak, nanging ongkos umroh. Beliau akhirnya sadar, oh iya kalau dipikir-pikir ongkosnya ini kalau dikumpulin bisa buat umroh. 7 kali Pak, satu ziarah habis 3 juta. Belum infaknya ke pengemis-pengemis, taruhlah 4 juta. 4 kali 7 kan sudah 28 juta. Pas bisa buat umroh. Pas. Pas betul Pak. Betul pas itu. Ya. Mereka keuntungannya apa? Keluarga kiai, keluarga ustadz gratis. Ya. Gratis, liburan gratis. Dapat pesangon, ya kan? Ya, dapat bisnis, ya, dan lain sebagainya, proyek, ya. Maka hal ini dilarang. Baik. Saya akan luruskan pemahaman bahwa berziarah kubur itu sunnah. Dan itu tidak harus ke kuburan Wali Songo. Ke kuburan di kampung kita, ziarilah. Kuburan kerabat kita. Kalau bukan kerabat, bukan siapa-siapa, ziarah saja sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Ya. Wa inna insyaallahu bikum lalahikuna nas'alullah lana walakum al-afiyah. Ini sunnah. Kemudian kalau mau membersihkan rumput boleh. Karena ada keyakinan di masyarakat nggak boleh nyabutin rumput. Rumput ini kan bertasbih. Jadi nanti kalau rumput dicabut mati kering, nggak bertasbih, nggak jadi ampunan. Untuk yang di dalam kubur ini juga salah. Kalau Anda ingin membersihkan rumput, bersihkanlah. Jangan mengkiaskan perbuatan Rasulullah dengan perbuatan kita orang biasa. Nggak boleh. Kias ma'al farik namanya. Rasulullah membelah pelepah korma, kemudian menancapkannya kedua kuburan yang sedang diazab pelakunya karena pertama karena kencing berdiri, nggak istinja dari kencing, ini bahaya Pak, apalagi kita laki-laki ya. Yang kedua karena namimah, suka ngadu domba, makanya hati-hati nih buzzer-buzzer ya, pengadu domba, rakyat diadu domba dan sebagainya, ini siksa kubur Pak. Maka Nabi SAW mengatakan innahuma la yu'adzaban, 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Ya, disebutkan alasan pertama, yang pertama tadi disiksa karena kencing nggak tuntas, yang kedua karena pengadu domba. Maka Nabi mengambil pelepah kemudian dibelah jadi 2, kemudian beliau mengatakan ini akan diampuni selama pelepah ini kering. Maka kemudian kalau kita ke kuburan ada rumput, bersihkan saja, nggak masalah. Ya. Nah, jadi kemudian yang kedua, jadi ziarah kubur itu yang disunahkan 2 Pak. Berdoa untuk mereka, uluk salam ke mereka, yang kedua mendoakan mereka. Ya,
mendoakan mereka. Kalau dia keluarga kita ya kita baca Allahumma firlahu warhamhu. Kalau banyak berarti Allahumma firlahu warhamhum. Yang kedua adalah mengambil pelajaran bahwa kita juga akan menjadi penghuni kubur. Ini ziarah kubur yang disunahkan, ya, karena banyak sekali ziarah-ziarah Wali Songo. Mohon maaf ya, kita spesifikkan ziarah Wali Songo, ziarah kubur-kubur wali itu adalah banyak poin-poin kesirikannya, belum kurofatnya, belum nanti suruh ini ambil sumur 7 rupa ya, sumur air ini berkhasiat ini dan itu, yang belum jodoh mintalah di sini di kuburan ini. Banyak sekali ini kuncinya. Kemudian jual jimat. Kakak kandung saya habis ziarah beliau langsung terganggu Pak psikisnya ya. Kemudian saya tanya tadi habis ziarah bagaimana Mbak Yu ya. Oh saya dikasih ini nih ya. Saya buka ini ternyata jimat Pak. Dia kain berwarna merah, dalamnya ada raja-rajahannya. Kata kuncinya tadi kata kiainya katanya kalau punya hajat nanti ini dikebut. Kebut tahu ya Pak? Dikebutin. Kemudian itu dikebutin kemudian minta doa di situ. Wah ini syirik ini Mbak, ya kan? Mosok syirik ya, cari Mbak Yuku. Yo gore ini tak bakari gitu kan. Oh dibakar apa-apa, tenang wae Mbak Yu. Tak bakar Pak Yu. Kacau ini, kuncen ini jualan raja-raja jimat-jimat ini. Di mana ini dapat? Oh di makam sono katanya. Wah kacau wae. Ya. Berselamat Mbak Aida. Iya, belum tahu kalau adiknya ini apa namanya galak kalau masalah ini. Baik ya. Jadi demikian Pak. Jadi perkataan dusta kalau ziarah ke wali beberapa kali sama dengan haji umroh, yang benar adalah ongkosnya. Ongkosnya seperti ongkos umroh ya. Baik, Barakallahu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana hukumnya kita memasang foto pernikahan kita di rumah, dan berkaitan dengan doa kuburan bagaimana mendoakan kedua orang tua biasanya setahun sekali. Dari Pak Winaryo. Apa itu Ustaz? Baik Pak Winaryo, barakallahu. Memajang foto. Iya. Cuma ya ngerti. Oke. Jadi cinta. Cuma maksud. Nah, cinta dalam rumah tangga ya itu bisa pudar, bisa bertambah atau bisa stabil. Ya, tidak ada cinta yang konstan. Ya, karena nanti cinta juga akan dipisahkan oleh kematian. Jibril pernah berkata kepada Rasulullah, ya, ahbib masyitta fa innakal mufarraqah. Wahai Rasulullah, cintailah kepada siapapun yang kamu kehendaki, kamu itu akan berpisah nanti sama orang yang dicintai, ya. Karena perjumpaan kisah cinta abadi nanti di surga, Pak. Apa artinya di sini? Cinta keluarga, memasang foto pernikahan itu sebenarnya tidak perlu. Karena manusia mencintai manusia itu dikarenakan karena sifatnya, Pak. Kalau istri Anda ya semakin ketaatan kepada Anda itu luar biasa, ya, kemudian kesabaran menghadapi Anda yang kadang suka marah-marah, ya, ini juga luar biasa. Kemudian telaten mendidik anak-anak, ya. Kemudian sama mertua juga baik, sama orang tua Anda baik, Anda akan semakin cinta sama dia. Ya. Tapi kalau kita sekedar memajang foto, ya, itu tidak ada manfaatnya sebenarnya. Maka foto itu kata para ulama, foto yang ada di file, memori file HP tidak masalah. Tapi foto yang dipajang itu tidak boleh. Ya, foto yang dipajang ini sebaiknya dihindarkan, ya, karena faedahnya tidak ada faedahnya. Untuk mengingat Ustadz, ya udah di file saja, disimpan di cloud atau disimpan di HP Anda, disimpan di laptop Anda, itu tidak mengapa kata para ulama. Tapi kalau dipajang jangan, karena setan suka bersembunyi di balik rupaka-rupaka, di balik foto-foto. Apalagi yang lukisan jelas. Kalau foto-foto pun ada indikasi setan bersembunyi di situ. Nabi SAW pernah sholat menghadap sesuatu yang bergambar. Maka Nabi SAW mengatakan bawa gambar ini kepada Abu Jaham. Ya, kemudian suruh datangkan kain yang lain, karena Abu Jaham ini profesinya mungkin penjahit ya atau tailor pada waktu itu ya. Maka ini yang disarankan oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian untuk mendoakan orang tua jangan setahun Pak, jangan pas Idul Fitri ya, pas nyekar gitu kan, enggak. Dan nyekar pun sebenarnya tidak dianjurkan. Kalau kita mau doa, doakan setiap sholat Pak. Makanya di situ amalan anak Adam terputus kecuali 3 perkara. 3 perkara itu amal jariahnya, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, kemudian anak yang selalu mendoakan.
ya, maka kita walaupun kita sudah kakek-kakek, bapak-bapak ini sudah kakek-kakek ya, tapi masih mendoakan orang tuanya di kuburan, maka bapak disebut anak soleh, ya, disebut anak soleh. Anak soleh itu standarnya yad'ulahu, mendoakan kedua orang tua. Ya, mendoakan kedua orang tua. Maka doakan dalam setiap sholat, dalam sujud Anda, antara azan dan iqomah. Kita doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta rahmat untuk mereka. Jadi rahmat itu sesuatu yang kita minta kepada Allah untuk yang masih hidup dan untuk yang sudah wafat. Ya, inilah rahmat. Karena rahmat Allah untuk yang masih hidup dengan ditunjukkan hidayah, kebaikan, amal soleh, dan yang sudah meninggal diberikan ampunan bagi mereka. Ya, baik. Jadi berdoa jangan setahun sekali, setiap hari kita doakan kedua orang tua kita. Ya, barakallahu fikum. Monggo, selanjutnya, Pak. Sudah selesai, Ustaz. Oh, sudah selesai ya. Inje. Yang waktunya udah 21 lebih 31 menit. Nah, insya Allah kita besok pada beraktivitas. Jadi sesuai tadi yang kita sampaikan di depan, maka acara kita sudahi untuk soal jawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas semua ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga Ustaz kesehatan dan yang barokah, diberikan kebahagiaan dan dilancarkan rezekinya, dimudahkan dan dilancarkan tiap urusannya, dirahmati dan dimulakan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu yang telah Ustaz sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah, untuk mengakhiri kajian kita pada malam hari ini, dimohon Ustaz Muktir Saputra untuk berkenan menutup acara kajian malam ini. Barakallahu fikum ya. Pesan terakhir, mari kita jaga akidah kita, tauhid kita ya, dengan selalu belajar akidah, tauhid, dan berusaha menjauhi ya kesirikan-sirikan tersebut, sirik dalam ucapan, sirik dalam perbuatan, ataupun sirik dalam keyakinan. Untuk waktu terdekatnya ya kita tidak mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang satu instansi, satu kantor, atau atasan kita yang Nasrani misalkan. Kita dalam masalah ini kita akan tegas ya. Mohon maaf saya tidak mengucapkan selamat Natal, tapi saya tetap saling menghargai. Ini toleransi. Ya, inilah bagian dari pelajaran kita ya, akidah. Saya kenal satu orang, Pak Jenderal. Beliau Jenderal bintang 3. Atasannya Nasrani. Nah, kemudian beliau tidak mengucapkan selamat Natal. Seluruh teman beliau di kantor ngucapin selamat Natal. Ya, selamat Pak, ya kan? Tapi beliau sendiri karena sudah ngaji nggak ngucapin selamat Natal. Akhirnya beliau ke kantor sendirian. Pak, mohon maaf, siap ya, biasa bahasa tentara kan. Siap Pak, ya kan? Saya tidak mengucapkan kepada Bapak adalah karena ini masalah agama Pak. Tapi dalam masalah pekerjaan ya saya tetap siap ya. Jadi begitu. Jadi beliau memberikan uzur ya. Beliau memberikan uzur. Beliau tidak karena beliau sudah berilmu, maka atasan loh Pak, ini jenderal loh, atasan jenderal ini kan berarti bentuk pengamalan ilmu. Jadi sama atasan aja berani nggak mengucapkan selamat Natal. Yang lain semua teman-temannya ngucapin selamat Natal karena takut lah sama atasan, apalagi dalam dunia tentara ya kan, takut sama atasan ya. Maka beliau memberikan uzur ya, memberikan uzur ini masalah agama, dan saya tetap bertoleransi Pak. Ya, saya tetap toleransi terhadap agama. Ya, perbedaan agama kami bertoleransi dan menjunjung tinggi undang-undang ya kan. Baik ya, jadi ini salah satu contoh saja ya, penguat buat kita ya. Jadi kalau nanti sampai waktunya Natal ya monggo mereka beribadah dengan nyaman di gereja-gereja mereka ya. Kalau Anda sebagai polisi ditugaskan menjaga gereja nggak apa-apa karena tugas negara. Anda sebagai tentara menjaga keamanan itu tugas Anda, bukan berarti Anda melindungi orang-orang Nasrani menyembah anak Tuhan, bukan. Tapi kalau masalah tugas nggak masalah, jalankan tugas. Tapi kalau dalam ucapan selamat Natal tidak perlu ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, untuk malam hari ini kita pilih satu pertanyaan yang paling masuk dan bagus. Dari pengurus akan memilih Pak Warsono, dapat hadiah dari kami dan insya Allah akan kita kirim ke rumah beliau. Hadiahnya apa? Tuh apa berikutnya? Alhamdulillah. Semoga manfaat nih pertanyaan. Bagus banget. Onta ya.
Iya, monggo terima kasih ya, syukron. Terima kasih Pak. Untuk alamatnya nanti Assalamualaikum. bisa di-share ke Pak Soleh Pak ya. Kesel biasanya. Iya, telepon monggo. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Teguh. Akhirnya kita